Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya, untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja, di mana materi ini saya buat untuk tugas di Damba Angkatan 7 pada kegiatan yaitu pendidikan kesehatan reproduksi remaja, materi infeksi menular seksual dan nafsa. Berikut presentasinya akan saya tampilkan. Baik, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu presentasinya. Oke, pendidikan kesehatan reproduksi remaja di Damba Angkatan 7, materi tentang infeksi menular seksual dan nafsa. Remaja, siapa sih remaja? Kemudian apa yang dialami pada fase remaja dan bagaimana perilaku remaja? Kapan fase remaja berlangsung dan di manakah remaja mendapatkan tempat di masyarakat? Dan kenapa remaja perlu pendampingan? Remaja adalah manusia yang sebelumnya sudah mengalami fase anak-anak dan akan menuju fase dewasa. Nah, fase remaja ini adalah fase di mana remaja sebagai manusia harus memerlukan pendampingan agar dia bisa melanjutkan fase selanjutnya, yaitu kepada fase dewasa. Dan bagaimana perilaku remaja? Banyak remaja saat ini yang berisiko memiliki perilaku yang kurang baik. Nah, kita nanti akan membahas hubungan apa antara remaja dengan infeksi menular seksual serta nafsa. Nah, ini ada kisah-kisah viral nih. Masih ingat kan kita dengan kisah Parakan 01? Nah, kisah Parakan 01 ini adalah salah satu kisah atau kisah viral yang ternyata dilakukan oleh remaja. Kemudian ada tentang Raffi Ahmad nih. Ini adalah satu sosok yang harusnya dijaga image-nya karena dia adalah seorang figur publik. Nah, ternyata banyak nih figur publik yang mengkonsumsi narkoba. Seperti itu. Kemudian resiko perilaku remaja yang berkaitan dengan infeksi menular seksual dan dampak dari nafsu itu sendiri. Kita lanjut ya. Infeksi menular seksual yaitu adalah infeksi atau penyakit menular seksual yang mana penularannya ini melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Kemudian ada beberapa ciri dari penyakit menular seksual ini, yaitu yang pertama, gejalanya ada muncul seperti benjolan, luka atau lepuhan di sekitar area reproduksi ya, baik itu area reproduksi wanita maupun reproduksi pria. Kemudian ada terasa gatal, terbakar, kemudian nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, kemudian keluar cairan dari organ reproduksinya. Kemudian ada nyeri-nyeri, demam, menggigil, serta muncul pembengkakan di area kelenjar, getah bening atau terjadi benjolan di selangkangan. Kemudian muncul ruam kulit, baik di badan, di tangan, di kaki, bahkan di area muka ya. Kemudian ada kulit yang kering atau terkelupas, bahkan kemerahan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa macam penyakit menular seksual, yaitu sifilis, genor, HPV, infeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C, herpes genital, serta kandidiasis. Nah, berikut ada gambar-gambarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pengobatannya sendiri, penyakit menular ini bisa diobati dengan 3 cara, yaitu antibiotik. Dengan antibiotik ini
biasanya untuk mengobati penyakit dengan indikasi bakteri, kemudian antivirus, serta anti jamur. Nah, untuk mencegah penyakit menular seksual, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengenali pasangan kita, karena kita dengan pasangan kita akan melakukan hubungan intim ya. Nah, untuk itu kita harus mengenali pasangan kita apakah ada resiko terkena penyakit menular atau tidak. Itu kemudian melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi HPV dan hepatitis B. Kemudian tidak menggunakan nafsa, narkotika, psikotropika, dan adiktif, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik karena ini akan beresiko penularan virus HIV. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Kemudian yang pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi risiko terkena penyakit menular seksual. Kemudian nafza. Nafza itu adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, nafza ini adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, maupun perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikologi. Nah, yang termasuk nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini adalah beberapa jenis nafza, yaitu yang pertama ada narkotika. Narkotika terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Psikotropika juga terbagi ke dalam 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Kemudian zat adiktif, yaitu zat yang mengandung nikotin dan etanol, seperti rokok atau minuman beralkohol. Kemudian ada jenis narkoba lainnya seperti morfin, heroin, amfetamin, ekstasi, kokain, dan jenis narkotika lainnya seperti ganja. Sekarang banyak juga ada jenis narkotika baru seperti ganja gorila itu ya. Kemudian ada faktor penyebab dari penyalahgunaan nafza. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini disebabkan oleh faktor yang ada dalam diri seseorang. Bisa muncul dari keluarga, masalah ekonomi, maupun masalah kepribadian, seperti itu. Kemudian ada faktor eksternal. Biasanya ini berasal dari lingkungan pergaulan atau sosial masyarakat yang terbentuk sehingga mempengaruhi si pemakai untuk menyalahgunakan nafza tersebut. Nah, kemudian ada dampak dari nafza ini. Ternyata dampak dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini tidak hanya ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatif sendiri yaitu adalah kalau narkoba ini dijadikan sebagai bahan konsumtif secara terus-menerus dan melebihi batas yang telah ditentukan, maka akan mengakibatkan ketergantungan. Kemudian adanya gangguan fisik dan psikologis. Kemudian akan terjadi kerusakan pada sistem-sistem syaraf. Selain itu, ada dampak negatif fisiknya. Kemudian lamban bekerja, sulit konsentrasi, bahkan cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, dampak sosial yang negatif adalah akan terjadi gangguan mental. Kemudian akan muncul sifat-sifat yang negatif seperti antisosial, kemudian sampai berkaitan dengan gejala sosial yang negatif seperti dorongan untuk menghubungi orang lain, mencuri, emosional, menjadi pemarah, kemudian memanipulatif sesuatu untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tersebut. Kemudian untuk dampak positifnya adalah ternyata narkoba juga sudah dipakai lama sekali, berabad-abad untuk keperluan kesehatan manusia. Seperti untuk mencegah batuk dan diare nih, ternyata opioid atau opium itu dulunya digunakan untuk mencegah batuk dan diare. Kemudian ada kokain. Kokain juga berasal dari tanaman Erythrochrome cocainus
bisa di sini untuk mendapatkan efek stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina. Kemudian ganja ini ternyata digunakan untuk membuat kantung karena seratnya itu dapat menghasilkan serat yang sangat kuat. Kemudian bijinya itu bisa dibuat bahan baku minyak. Apa hubungan antara infeksi menular seksual dan nafsa pada remaja? Nah, ternyata remaja saat ini itu banyak sekali terpengaruh dengan input-input baik itu dari media sosial, pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Sehingga remaja ini sangat berisiko untuk mengalami yang namanya infeksi menular seksual, baik itu dipengaruhi oleh media maupun karena habit ya atau kebiasaan. Remaja ini sangat rentan terhadap kedua aspek ini sehingga butuh yang namanya sosialisasi, pendidikan secara dini, dan pemantauan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan remaja ini, terutama adalah pihak keluarga. Terima kasih. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Saya buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Bapak Ido mau bertanya Bapak Ido? Itu Bu tadi yang minta dijelaskan kembali yang apa ya tadi? Obat batuk kalau nggak salah ya Bu ya? Nafsa Oh, yang sebagai obat batuk atau diare. oke. Dampak positif dari nafsa ya. Nah, ternyata berabad-abad yang lalu, opium atau opioid itu salah satu dari nafsa ya Pak. Itu ternyata digunakan sebagai penghilang rasa sakit untuk mencegah batuk dan diare. Nah, jadi tanaman ini berupa tanaman yang digunakan, yang diolah dan digunakan untuk mencegah batuk dan diare, untuk menghilangkan rasa sakit. Seperti itu, Pak Ido. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan lain? Mungkin apa ya? Kok bisa apa awal mulanya dilarang itu mungkin karena apa salah pemakaian atau bagaimana gitu ya Bu ya? Nah, ternyata untuk penyalahgunaan nafsa sendiri itu berawal dari coba-coba ya, karena dari coba-coba itu akan muncul kebiasaan yang mengakibatkan ketergantungan karena dipakai secara terus-menerus dan melebihi takaran. Nah, kalau untuk keperluan medis ternyata ada takaran yang sudah ditentukan oleh ahli-ahli sehingga itu bisa digunakan sebagai bantuan untuk kepentingan kesehatan. Nah, karena sekarang itu mendapatkan nafas sangat mudah, bisa dari online ya. Jadi penggunaannya disalahgunakan, terutama untuk si remaja tadi. Nah, karena mereka adalah manusia-manusia yang aktif dengan media sosial, sehingga remaja tadi sangat berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan pada nafsa itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk itu kita sebagai guru yang dekat sekali dengan anak-anak yang memasuki fase remaja diharapkan mampu untuk memberikan paling tidak sosialisasi dan perlindungan agar remaja-remaja tersebut tidak masuk ke dalam kategori remaja berisiko untuk melakukan penyalahgunaan nafsa dan berisiko untuk menjadi berisiko untuk tertular penyakit seksual seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Terima kasih. Sama-sama. Oke.
Semoga kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Semoga penyampaian informasi, yang saya lakukan ini sebagai tugas dari, Didamba Angkatan 7 dengan materi kesehatan reproduksi pada remaja dapat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga di lain waktu kita bisa, sharing kembali tentang materi-materi yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.